Education. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sudut relasi. Diharapkan kalian bisa memahami sudut relasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut relasi. Nah, sudut relasi itu merupakan sudut gabungan dari yang lebih dari 90 derajat. Kita tahu sudah mempelajari sudut istimewa dari 0 sampai 90. Nah, bagaimana kalau bentuknya lebih dari 90? Nah, untuk menggunakan sudut relasi, langkahnya adalah tentukan posisi kuadran, gunakan sumbu datar, itu maka bentuknya tidak berubah. Kalau kamu menggunakan sumbu tegak, maka bentuknya berubah, sin jadi cos, atau sebaliknya tan jadi kotan, atau sebaliknya. Nah, apa yang dimaksud sumbu datar sumbu tegak? Nah, di sini kita punya sebuah garis bilangan. Kita mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, sumbu datar itu berarti yang 180, 0 sampai 360. Yang sumbu tegak adalah 90 dan 270. Nah, ini ada 4 bagian, maka ini dinamakan dengan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di mana untuk kuadran 1 nilainya adalah positif semua. Kuadran 2 itu adalah nilai sin dan cos yang positif. Kuadran 3 adalah tan dan kotan yang positif. Sedangkan kuadran 4 adalah cos dan sekan. Dimana yang kita gunakan tetap sudut istimewa dari 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikut. Tentukan nilai sin 135 derajat. Nah, misalkan kita mau pakai sumbu datar. Sumbu datar itu berarti 135 derajat ada di posisi kedua, di mana sin nilainya itu adalah positif. Karena kita menggunakan sumbu datar sehingga pakainya 180. Nah, supaya menjadi 135, maka 180-nya kita kurangi 45. Nah, maka sin 45 ini yang akan menjadi nilai dari sin 135. Jadi sin 135 sama aja dengan positif sin 45 derajat, yaitu setengah per 2. Ini kalau menggunakan sumbu datar. Kalau menggunakan sumbu tegak, berarti kita menggunakan 90 atau 270. Karena sin 135 ada di kuadran kedua, maka kita menggunakan nilainya adalah yang 90. Untuk tandanya tetap positif. Nah, 90 supaya jadi 135 itu akan kita tambahkan dengan 45, sama aja nilainya. Atau yang kedua, cos 240 kita gunakan dalam sumbu datar. Misalkan 240 posisinya ada di kuadran ketiga, maka nilai cos itu adalah negatif karena di kuadran 3 itu hanya tan saja yang positif. Maka nilai min. Nah, supaya menjadi 240, maka sumbu datar yang dipakai ada 180, kita tambahin 60. Nah, maka nilainya adalah min cos 60, yaitu min setengah. Kalau pakai sumbu tegak berarti kamu pakainya yang 270 bukan 90, karena kuadran 3 dekatnya ke 270. Nah, supaya menjadi 240, maka 270-nya dikurangi 30. Sehingga di sini menjadi min sin 30, yaitu min setengah. Contoh selanjutnya di sini banyak berbagai contoh. Sin 90 dikurang 35 itu sama aja dengan sin cos 35. Kenapa? Karena di kuadran 90 derajat dikurang 35 itu berada di kuadran 1. Jadi ketika pakai 90, maka nilainya menjadi cos. Cos 90 tambah 65 berarti 90 ditambah itu ada di kuadran kedua, sehingga nilai cos itu negatif. Karena kita pakai 90, maka cos berubah menjadi sin. Tan 180 dikurang berarti posisinya ada di kuadran kedua juga. Nah, karena pakai 180, maka tetap nilainya tan. Dengan sin 180 tambah 25 itu dua kuadran ketiga, sehingga nilainya sin itu min. Dan 180 itu sumbu datar, sin tetap menjadi sin. Cos 270 min itu ada di kuadran ketiga. maka nilai cos itu juga negatif karena kuadran ketiga hanya tan.
Karena kita pakai 270 maka cos berubah menjadi sin, sehingga hasilnya min sin 55. Tan 270 min berarti itu ada di kuadran ketiga juga. Karena tan di kuadran ketiga positif maka bentuknya adalah positif. Karena pakai 270 sumbu tegak maka tan berubah menjadi kotan. Demikian pembahasan pada video pembelajaran kali ini.